Halo Bun, di sini saya mau promosiin tentang tas LV ini. Ini original, coy. Bagi kalian yang mau check out di sini ya, di Kiranya Kuning. Sep. Kita kan di sini bukan mau jualan. Kita kan mau nyampein hasil analisis dari usaha Galeri Tas Ade. Iya, gimana sih Serta? Maaf ya. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ABT 4C Malam Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Ibnu Fatimah Nur Zahra, serta Ardianto. Esti Aprilia Martini. Zakia Duwafira. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai analisis strategi marketing pada usaha Galeri Tas Ade. Simak ya. Kebutuhan tas di Indonesia saat ini setiap harinya terus mengalami peningkatan. Tas kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menaruh berbagai macam perlengkapan, melainkan sudah menjadi bagian dari tren fashion, terutama pada para wanita. Galeri Tas Ade merupakan usaha yang menjual tas high brand Grass Premium yang berlokasi di perumahan Costa Rica, Batam. Nama usaha tersebut diambil dari nama pemilik usaha itu sendiri, yaitu Ibu Ade Sulistiani. Bisnis ini dimulai pada saat pandemi tahun 2020, di mana pada saat itu Ibu Ade yang merupakan karyawan pada salah satu perusahaan terpaksa harus berhenti dikarenakan adanya pengurangan tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian Ibu Ade memulai bisnisnya dengan menggunakan smartphone dan mulai menawarkan tasnya pada halaman Facebook Marketplace. Saat ini Galeri Tas Ade memiliki total karyawan sebanyak 12 orang dan memiliki omset kurang lebih 20 hingga 25 juta per bulannya. Galeri Tas Ade memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi, mulai dari kurangnya memiliki strategi pemasaran. Dikarenakan fokus utama pasar Galeri Tas Ade adalah masyarakat Kota Batam. Selain itu, rentannya terjadinya peretasan pada akun Facebook Galeri Tas Ade. Selanjutnya ada marketing of porsi, yaitu ada change, customer, competitor, company, dan TOBS analysis. Yang pertama ada change. Change atau dapat disebut juga perubahan, yaitu terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang membuat Galeri Tas Ade mengalami kenaikan yang cukup besar dalam penjualannya. Dengan demikian, yang awalnya hanya memasarkan produk secara online, namun kini konsumen dapat datang secara langsung ke offline store Galeri Tas Ade. Yang kedua ada kompetitor, yaitu persaingan bisnis fashion dan lifestyle di mana terbilang cukup tajam. Maka dari itu, perusahaan harus siap mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan pemasaran. Adapun strategi yang dilakukan oleh Tas Ade yaitu yang pertama adalah menawarkan banyak pilihan tas dengan berbagai macam merek dan yang ready stock, berkualitas tinggi dan harga yang cukup terjangkau. Yang kedua, mengadakan giveaway tas gratis pada saat tanggal kembar. Yang ketiga, yaitu ada menyediakan jasa kirim same day, yaitu pesan dari hari itu dan sampai pada hari itu pula. Karena pelanggan yang spesifik yaitu masyarakat di sekitar wilayah Kota Batam. Yang ketiga, ada customer. Target pasar utama Galeri Tas Ade adalah kalangan sosialita di Kota Batam yang menghargai barang-barang mewah dan berkelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu company. Adapun existing competencies pada Galeri Tas Ade yaitu yang pertama ada memiliki akses ke sumber pasokan tas bermerek dengan kualitas premium. Yang kedua adalah memiliki target pasar yang spesifik yaitu khusus masyarakat di wilayah Kota Batam. Yang ketiga, mampu menyediakan produk berkualitas tinggi dengan merek yang ternama. Selanjutnya ada stretch possibilities dari Galeri Tas Ade. Yang pertama, ada memungkinkan Galeri Tas Ade untuk menawarkan produk-produk eksklusif dengan harga yang cukup terjangkau. Yang kedua, ada Galeri Tas Ade ini dapat mengadopsi strategi pemasaran yang inovatif seperti pengiriman pada hari yang sama. Selanjutnya, yang terakhir ada meningkatkan daya saing dengan menawarkan produk yang berkualitas tinggi dan bernilai eksklusif. OWS analisis. Yang pertama ada threats yaitu ancaman. Yang pertama ada persaingan harga antar sesama disabilitas. Yang kedua ada perkembangan tren fashion yang cepat membuat perputaran produk baru yang sangat cepat pula. Yang ketiga ada ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli konsumen. Yang terakhir ada kualitas bahan baku yang tidak memenuhi ekspektasi. Selanjutnya ada opportunity.
yaitu peluang. Peluang dari galeri tas AD ini yang pertama ada tas yang selalu ready stock, yang kedua ada pengiriman yang sangat cepat, yang ketiga ada pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pemesanan, yang terakhir adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari tas galeri AD ini yang pertama ada promosi produk yang belum optimal. Yang kedua ada sulitnya menjangkau pelanggan dari luar kota Batam dikarenakan pengiriman barang yang dikenakan pajak serta pemeriksaan yang ketat dan memakan waktu yang cukup lama dalam pengiriman. Yang terakhir adanya rentan terjadi serangan hacker pada Facebook galeri tas AD. Yang terakhir ada stretch atau kekuatan. Yang pertama adalah sasaran pasar spesifik, yaitu pada pasar lokal Batam. Yang kedua adalah mengurangi biaya logistik dan memungkinkan pengiriman yang lebih cepat. Yang terakhir adalah menawarkan tas dengan harga yang terjangkau. Oke, selanjutnya saya akan membahas SDV analysis. Strategi di dalam terdapat beberapa poin: segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation. Segmentation merupakan upaya untuk memetakan atau memasarkan konsumen. Adapun jenis-jenis segmentasi pasar yaitu geografis. Sasaran konsumen galeri tas AD spesifik yaitu masyarakat di wilayah kawasan. Yang kedua, demografis. Demografis pelanggan galeri tas AD rata-rata berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 19 sampai 50 tahun ke atas yang memiliki pendapatan kurang lebih 4 juta per bulan. Yang ketiga, psikografis. Pelanggan yang ditargetkan adalah mereka yang berada di kelas sosial menengah ke atas, memiliki gaya hidup berorientasi pada tren fashion dan sering terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan penampilan yang elegan dan bergaya, memiliki kepribadian yang percaya diri dan menyukai keeksklusifan. Targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik target market yang telah dipilih oleh analisa segmentasi pasar. Galeri tas AD sebagai reseller tas branded grade premium di kota Batam memiliki target pasar yaitu berupa anak muda, pengusaha, dan individu dengan pendapatan yang tinggi. Positioning. Galeri tas AD memposisikan dirinya sebagai penyedia tas branded eksklusif yang menawarkan produk-produk grade premium. Pengalaman belanja di galeri tas AD dirancang untuk memberikan kesan mewah dan personal. Dari layanan konsultasi hingga after sales service, setiap aspek dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Taktik. Taktik, ada poin pada taktik yaitu differentiation, marketing mix, selling. Differentiation merupakan strategi di suatu perusahaan menciptakan nilai yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Galeri tas AD mempromosikan tas tersebut dengan cara live streaming agar pelanggan dapat mendapatkan informasi produk dengan detail hanya dari rumah saja. Pada tanggal kembar, Galeri tas AD mengadakan giveaway dengan memberi kuis berisi 3 pertanyaan yang dapat menjawab dengan cepat dan benar pada saat live streaming berlangsung atau akan mendapatkan tas gratis. Selain itu, Galeri tas AD juga sering mengadakan cuci gudang dan memberikan harga yang miring untuk tas yang mereka tawarkan. Sistem pemesanan produk pun sangat mudah. Pelanggan hanya perlu mengisi format order, kemudian mengirimkan melalui chat kepada admin, dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer maupun cash on delivery. Galeri tas AD pun menyediakan nomor manajemen komplain untuk mengatasi keluhan para pelanggannya atau ingin memberikan kritik serta saran. Selanjutnya ada value V. Ada brand, service, and process. Brand, nilai yang tersimpan dalam merek perusahaan dapat memberikan keunggulan kompetitif, terutama logo dan nama mereknya mudah diingat oleh masyarakat. Logo usaha Galeri tas AD berwarna hijau melambangkan kekuatan dan terdapat 3 huruf yang merupakan singkatan dari nama usaha tersebut. Yang kedua, B, service. Dalam rangka memastikan kepuasan pelanggan, Galeri tas AD melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah. Yang kedua, menyediakan produk berkualitas untuk meyakinkan pelanggan. Yang ketiga, memberikan respon cepat terhadap pertanyaan pelanggan. Yang keempat, menawarkan layanan pengantaran produk serta pelunasan produk pada saat pelanggan menerima barang tersebut. Ketiga, proses. Proses melibatkan kualitas, biaya, dan pengiriman produk dari perusahaan kepada pelanggan. Yang pertama, kualitas. Proses seleksi tas yang ketat dilakukan oleh Galeri tas AD untuk memastikan hanya tas berkualitas baik yang ditawarkan. Yang kedua, biaya. Galeri tas AD selalu memberikan rincian harga yang jelas. Apabila terdapat potongan harga dan biaya tambahan seperti ongkos kirim, sehingga pelanggan dapat dengan jelas membuat keputusan untuk pembelian produk tersebut. Yang ketiga, pengiriman. Galeri tas AD mengambil pengiriman barang tepat waktu dan barang sampai dalam keadaan baik agar pelanggan tidak merasa kecewa karena menunggu lama. Terakhir adalah kesimpulan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan memiliki dampak signifikan. Adapun dampak tersebut pada galeri tas AD, yaitu banyak reseller yang juga menjual tas branded grade premium, membuat galeri tas AD kesulitan menghadapi persaingan yang ketat dan kurangnya efektivitas dalam promosi produk. Oleh karena itu, adapun inovasi yang dilakukan oleh galeri tas AD untuk menjadikan sebuah nilai tambah dibandingkan dengan persaingan itu,
menawarkan banyak pilihan tas berbagai merek yang ready stock, berkualitas tinggi, dan harga terjangkau. Yang kedua, mengadakan giveaway tas gratis. Yang ketiga, menyediakan jasa kirim cepat. Yang keempat, adanya manajemen komplain untuk mengatasi keluhan pelanggan. Selanjutnya saya akan menyampaikan usulan strategi untuk galeri tas AD. Berdasarkan analisis tersebut, kami mencoba memberikan beberapa saran strategi untuk galeri tas AD. Yang pertama, rajin membuat postingan pada sosial media, baik berupa reels maupun foto produk terbaru disertakan dengan deskripsi. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer di Kota Batam agar dapat meningkatkan jangkauan pelanggan galeri tas AD, yaitu seluruh masyarakat Kota Batam. Yang ketiga, meningkatkan keamanan akun dengan memperbarui password dan menaunkan email serta nomor telepon yang aktif. Yang keempat, membuat paket hadiah yang mencakup tas, aksesoris tambahan seperti dompet kecil, gantungan kunci, dan scrub yang menyediakan kemasan premium beserta pilihan kartu ucapan agar pelanggan juga bisa menjadikan galeri tas AD sebagai pilihan dalam memberi hadiah untuk orang spesial mereka. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah yang belum tentu dimiliki oleh pesaing. Dengan begitu, hubungan emosional dan loyalitas antar produk dan pelanggan akan berlangsung dalam waktu lama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima Terima kasih.